Anak yang berdiri di lapangan dengan wajah ceria dengan keahlian bermain tenisnya yang luar biasa nampak begitu menguasai lapangan. 도전이 테니스 역사를 새로 쓰는 Tak 순간 heran jika ia memenangkan kejuaraan tenis junior tahun ini. Namun siapa sangka setelah 15 tahun kemudian ia hanya pria yang punya banyak kekurangan. Di keluarganya pun ia hanya disebut parasit yang tak berguna. Tetapi setelah bertemu dengan dokter cantik semua berubah 180 derajat. Pria yang tadinya kurang percaya diri kini tampil dengan sosok yang rupawan dan berbadan yang atletis, yang mampu menebarkan pesona tiap wanita yang memandang. Lalu bagaimanakah itu bisa terjadi? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Di awal cerita, anak kecil yang bernama Ligun sedang berhadapan-hadapan dengan lawan mainnya saat ia istirahat. Ligun hanya membela diri karena ia tahu mencari musuh adalah bukan hal yang baik. Ia hanya terfokus pada permainan tenis yang akan berlangsung. Saat ini ia berusia 13 tahun sedangkan adiknya berusia 10 tahun. Malang tak bisa dihindari dan mujur tak bisa diraih. Ia cedera parah saat ingin menolong adiknya. Tangannya patah dan kepalanya terbentur lantai lapangan. Ia harus rela meninggalkan tenis untuk selamanya karena tangannya yang patah tidak mampu memegang raket tenis. Kini Ligun telah dewasa tetapi kecelakaan 15 tahun lalu membuatnya terpuruk dan tidak bisa keluar dari ingatannya. Kehidupannya kacau, tak terarah, tindakannya selalu saja salah di mata orang sekitarnya. Ia hanya bisa mengenang masa-masa kejayaannya saat berumur 13 tahun, saat semua orang memuja dan membanggakannya. Kenangan buruk selalu saja menempel di ingatannya, menjadi luka yang tidak bisa diobati. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mendatangi bar di dalam pesawat saat adik dan orang tuanya tertidur pulas. Lalu ia duduk di samping wanita cantik yang sedang membuat laporan untuk pekerjaannya. Siapa sangka wanita yang di sampingnya adalah seorang dokter psikiater di rumah sakit ternama di Korea. 상무 스트레스 장이라든지 Semua gerak-gerik Ligun ia amati dengan seksama. Lalu ia masukkan sebagai survei penelitian di lapangan. 입니다. 이번엔 큰 잔 해드렸어요. Beberapa detik saja ia mampu menyimpulkan apa yang telah dialami Ligun selama ini. 동문회 가시나 봐요. Mbak-mbak penjaga bar mencoba bersikap ramah dengan menanyakan apa yang dibawa Ligun. Ligun pun menjawab bahwa ia tidak yakin akan pergi ke reuni sekolah karena mungkin di sana teman-temannya akan menghinanya. Tetapi ada orang yang ingin sekali ia temui di sana, yaitu seorang wanita yang menjadi cinta pertamanya. Ligun memperhatikan Dr. Kyung, pipinya merah terkena bekas minuman di gelas. Tapi siapa sangka Dr. Kyung malah mengira Ligun sedang menggodanya. Akhirnya setelah diberitahu ia pun kaget dan malu. Lalu pesawat pun berguncang tak sengaja tangan Ligun menekan bibir Dr. Kyung, membuat gigi palsunya terlepas. Keadaan pesawat terus berguncang, mereka pun bertabrakan kembali membuat Ligun terjatuh di lantai. 운전인이 자리에 착석하시어 벨트를 매주시기 바랍니다. Ligun berhalusinasi membayangkan masa lalunya saat ia masih dipuja-puja rakyat Korea. Semua tampak nyata seperti kembali ke masa lalu saat ia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Karena orang yang seharusnya berangkat ke Australia untuk berlatih adalah Ligun. Ambisi ibunya untuk menjadikan anak-anaknya menjadi atlet mengalahkan semuanya. Rasa peduli dan khawatir meninggalkan putra-putranya sudah tidak dianggap lagi. Yang ia cari hanya ketenaran dan kesuksesan. Tak terasa mereka pun sudah sampai di bandara. Semua tampak sibuk dengan tugasnya masing-masing. Dr. Kyung menelpon rumah sakit untuk menyerahkan laporan hasil surveinya di Australia. Sedangkan Lee Sin bertukar pakaian dengan Ligun agar bisa mengelabui para penggemarnya. Tapi salah seorang dari penggemarnya tahu bahwa Lee Sin yang asli adalah Lee Sin yang menuju mobil. Sementara Ligun yang membawa koper menghindari penggemar dengan berlari menuju mobil. Situasi bandara penuh sesak dengan para penggemar, tetapi tanpa diduga ia malah menabrak Dr. Kyung yang sedang menelpon. Entah apa yang dipikirkan Ligun sehingga ia tidak bisa tahu kalau kopernya tertukar dengan koper milik Dr. Kyung. Ligun merasa apa yang selama ini ia miliki telah dirampas oleh adiknya. Sampai kata-kata mutiaranya pun yang ia biasa dipakai oleh Lee Sin pada penggemarnya. 하나라도 이기자. 기싸움이던 기싸움이다. Lee Sin dan orang tuanya sudah berada di mobil sedangkan Ligun masih di luar. Mereka pergi meninggalkan Ligun di bandara. Seolah kehadiran Ligun ada atau tidaknya tidak berarti bagi mereka. Hancur hati Ligun dengan perlakuan keluarganya, ia merenung sambil menunggu bus yang lewat untuk pulang. Scene berganti pada Dr. Kyung yang sudah tiba di aula rumah sakit. Ia mempresentasikan penelitiannya pada para petinggi rumah sakit. Sebuah terobosan yang akan mengubah perubahan pada manusia. Yang memiliki kenangan-kenangan buruk akan terhapus. Saat ini memang baru diuji menggunakan hewan, tapi kedepannya Dr. Kyung yakin akan mengujinya dengan manusia. 나쁜 기억. 다들 나쁜 기억 하나씩 있지 않나요? Di sisi lain, Ligun baru turun dari busway berjalan menuju rumah. Tampak lesu dan kecapean setelah lama menunggu datang busway. Tidak ada yang istimewa perlakuan orang tuanya pada Ligun. Seolah mereka tidak peduli kehadiran Ligun. Kamarnya sesak dengan barang-barang dapur. Bahkan kulkas makanan pun ada di dalam kamarnya Ligun. Setelah jam makan, Ligun pun datang ke ruang makan. Entah apa yang dipikirkan oleh ibunya. Ligun selalu saja dianaktirikan. Semua makanan disajikan hanya untuk Lee Sin, tanpa mempedulikan Ligun. Dalam keluarga, Ligun menjadi urutan keempat. 서열 1위.
서열 2위. 걔보다 못한 서열 꼴찌. Kemudian Shin berpindah ke Dr. Kyung yang sedang membicarakan hasil penelitiannya yang menakjubkan. Ia dipuji oleh pimpinan rumah sakit. Semua karyawan pun tertawa saat gigi palsu Dr. Kyung terlepas, karena tidak mau penampilannya jelek di mata orang lain. Dr. Kyung pun segera memeriksakan ke dokter poliklinik. Sesaat setelah itu ia pun masuk ke ruang kepala staf untuk menyerahkan dokumen yang ia kerjakan di pesawat. Namun siapa sangka dokumen yang ia cari ternyata tidak ada di kopernya. 뭐야? 내 가방이 아니지. Bahkan kopernya pun tertukar dengan milik orang lain. Lalu ia mengingat-ingat kejadian dari turun pesawat hingga sampai di rumah sakit. Karena ingatan Dr. Kyung masih sempurna, ia yakin kalau kopernya itu tertukar di bandara.